It's very dangerous. I started to talk. I forgot my presentation. Give some thoughts about optimizing technology. Di panggung sejarah sebuah bangsa, terkadang lahir seorang insan yang takdirnya terjalin begitu erat dengan takdir negaranya. Seorang insan yang hidupnya bukan sekedar rangkaian waktu, melainkan sebuah kisah epik tentang cita-cita, cinta, dan pengabdiannya kepada negara. Inilah kisah tentang Bahrudin Yusuf Habibie, seorang anak dari pesisir Sulawesi yang menaklukkan langit Eropa, seorang ilmuwan jenius yang karyanya mengubah dunia penerbangan, seorang teknokrat yang dipanggil pulang untuk membangun mimpi bangsanya, seorang presiden yang tak terduga yang memimpin di tengah badai tergelap, dan seorang kekasih yang kisah cintanya menjadi legenda abadi. Ini bukan hanya biografi, ini adalah perjalanan seorang visioner yang hidupnya sendiri adalah sebuah mahakarya, sebuah testament tentang kekuatan intelektualitas, keteguhan hati, dan cinta tanpa batas. Dan inilah kisah lengkap Profesor Dr. Bahrudin Yusuf Habibie. Kisah ini dimulai pada 25 Juni 1936 di sebuah kota pelabuhan yang ramai di Sulawesi Selatan bernama Parepare. Di kota yang menjadi titik temu berbagai budaya inilah seorang anak laki-laki bernama Bahrudin Yusuf Habibie lahir. Sejak awal ia adalah simbol dari semboyan Indonesia itu sendiri, Bhinneka Tunggal Ika. Darah Bugis Gorontalo mengalir dari ayahnya, Alwi Abdul Jalil Habibie, seorang ahli pertanian terpandang yang keluarganya merupakan pemuka agama dan adat di Gorontalo. Sementara dari ibunya, R.A. Tuti Marini Puspowardoyo, mengalir darah bangsawan Jawa dari Yogyakarta. Keluarga Habibie adalah lingkungan yang subur bagi benih kejeniusannya. Mereka adalah keluarga yang berpendidikan, religius, dan memegang teguh prinsip serta disiplin. Di tengah 8 bersaudara, yaitu Rudi, begitu ia akrab disapa, menunjukkan tanda-tanda keistimewaannya sejak dini. Rasa ingin tahunya tak terbatas. Sejak usia 2 atau sampai 3 tahun, setiap hal yang dilihatnya memicu pertanyaan, kenapa begini, kenapa begitu? Saat anak-anak lain baru belajar mengeja, Rudi kecil sudah lancar membaca pada usia 3 atau sampai 4 tahun. Melahap apa saja, mulai dari ensiklopedia hingga buku cerita. Ada sebuah kisah unik yang seolah meramalkan takdirnya. Saat bayi, Rudi menangis tanpa henti, membuat ibunya kewalahan. Namun tangis itu seketika reda saat sayup-sayup terdengar ayahnya melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dari ruang sebelah. Seolah-olah jiwa kecilnya yang penuh gejolak hanya bisa ditenangkan oleh harmoni dan keteraturan. Selain membaca, hobinya adalah menunggangi kuda, sebuah kegiatan yang menyiratkan jiwa petualang dan tersembunyi di balik sosok kecilnya. Rudi bukan sekedar anak cerdas, ia adalah sebuah anomali, seorang anak ajaib yang lahir di pesisir Selat Makassar, yang kelak akan terbang jauh melampaui cakrawala yang pernah ia bayangkan. Langit cerah, masa kecil Rudi tiba-tiba menjadi kelabu. Pada 3 September 1950, sebuah tragedi mengubah jalan hidupnya selamanya. Ketika ia baru berusia 14 tahun, sang ayah, pilar keluarga dan sumber jawab atas segala pertanyaannya, meninggal dunia secara mendadak akibat serangan jantung. Peristiwa ini bukan hanya kehilangan personal yang mendalam, ia adalah sebuah katalisator yang memaksa sebuah keluarga untuk membuat keputusan radikal. Di tengah duka, sang ibu Tuti Marini menunjukkan keteguhan yang luar biasa. Kini seorang janda dengan 8 anak, ia mengambil sebuah langkah berani yang akan menentukan masa depan mereka semua. Ia menjual rumah dan seluruh aset mereka di Parepare, meninggalkan kenangan dan kenyamanan, lalu membawa seluruh keluarganya berlayar menuju Bandung, Jawa Barat. Tujuannya hanya satu, memastikan anak-anaknya, terutama Rudi yang berbakat, mendapatkan pendidikan terbaik yang ia bisa berikan. Di Bandung perjuangan sesungguhnya dimulai. Ibu Tuti membanting tulang, membuka usaha catering, dan menyewakan kamar kos untuk membiayai kehidup dan sekolah ke-8 anaknya. Pengorbanan inilah yang terpatri dalam sanubari Habibie. Setiap tetes keringat ibunya menjadi bahan bakar bagi api ambisinya. Ia membawa beban harapan keluarga di pundaknya.
sebuah utang budi yang hanya bisa ia bayar dengan satu cara, yaitu dengan kesuksesan yang mutlak. Tragedi kehilangan seorang ayah telah melahirkan sebuah sumpah tak terucap antara seorang ibu dan putranya, mengubah duka menjadi dorongan tanpa henti untuk meraih bintang kesuksesan. Bandung menjadi kancah pembuktian bagi Habibie. Setelah melalui masa penyesuaian yang tak mudah, termasuk harus pindah sekolah untuk memperlancar bahasa Indonesianya, kecerdasannya yang murni akhirnya bersinar terang di Government's Middlebury School dan kemudian SMA Kristen Dago. Ia menjadi bintang di bidang ilmu-ilmu eksak, sosok yang dikagumi karena otaknya yang cemerlang. Di kota inilah, di tengah-tengah lorong-lorong sekolah, takdir mempertemukannya untuk pertama kali dengan seorang gadis cerdas yang bernama Hasri Ainun Besari. Sebuah perkenalan singkat yang belum mereka sadari akan menjadi awal dari sebuah kisah cinta legendaris yang akan menginspirasi satu bangsa. Setelah lulus SMA pada tahun 1954, ia melangkah ke jenjang berikutnya, mendaftar di Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Bandung yang kini kita kenal sebagai Institut Teknologi Bandung atau ITB. Namun takdir punya rencana yang lebih besar. Ia hanya menghabiskan sekitar 6 bulan di kampus itu. Sebuah kesempatan emas, sebuah panggilan dari belahan dunia lain akan segera membawanya kepada babak baru yang lebih menentukan dalam hidupnya, yaitu panggilan menuju ke Jerman. Pada tahun 1955, dengan restu dan biaya dari perjuangan ibunya, Bahrudin Yusuf Habibie meninggalkan Indonesia. Tujuannya adalah jantung industri Eropa, Jerman Barat, dan sebuah nama yang akan menjadi saksi kehebatannya, Rheinische Westphalische Technische Hochschule Essen atau RWTH Essen, salah satu universitas teknik paling bergengsi di dunia. Ini adalah sebuah pertaruhan besar, tidak seperti banyak mahasiswa Indonesia lainnya yang berangkat dengan beasiswa pemerintah. Habibie pada awalnya berangkat dengan paspor hijau, dibiayai sepenuhnya oleh uang hasil jeripaya sang ibu. Beban ini terasa begitu nyata. Ia hidup sangat sederhana, seringkali harus berjalan kaki jauh untuk menghemat ongkos transportasi. Liburan musim panas ia habiskan bukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk bekerja demi membeli buku-buku yang ia butuhkan. Ia tahu setiap mark yang ia belanjakan berasal dari pengorbanan di Bandung. Namun tekanan itu ia ubah menjadi fokus yang luar biasa. Perpustakaan menjadi rumah keduanya. Ia bertekad tidak hanya untuk lulus, tetapi untuk menaklukkan sistem pendidikan Jerman. Dan ia berhasil dengan cara yang spektakuler. Pada tahun 1960, ia meraih gelar Diploma Engineer setara dengan gelar Master dan predikat Cum Laude dan nilai rata-rata nyaris sempurna 9,5. Tak berhenti di situ, ia melanjutkan ke program doktoral 5 tahun kemudian. Pada 1965, ia menyelesaikan disertasinya dan meraih gelar doktor ingeniernya dengan predikat tertinggi yang paling langka, yaitu Summa Cum Laude dengan nilai sempurna. Anak dari Parepare itu telah membuktikan dirinya di panggung intelektual dunia. Di awal dekade 1960-an, dunia penerbangan dihantui oleh momok matematika. Kegagalan struktur pesawat-pesawat jet baru yang terbang lebih cepat dan lebih tinggi ternyata memiliki kelemahan yang fatal. Logam seperti halnya manusia bisa mengalami kelelahan atau fatigue. Titik-titik kritis pada badan pesawat, terutama di sambungan antara sayap dan badan atau sayap dan mesin, terus-menerus menahan guncangan hebat saat lepas landas dan mendarat. Akibatnya retakan-retakan kecil, kadang hanya seukuran 0,005 mm, bisa muncul tanpa terdeteksi. Retakan ini akan terus merambat, bercabang di dalam struktur seperti akar pohon yang tak terlihat. Hingga pada satu titik kritis, sayap pesawat bisa patah secara tiba-tiba di udara. Para insinyur terbaik dunia menemui jalan buntu. Mereka tidak tahu di mana retakan itu akan bermula dan bagaimana cara menghentikannya. Di tengah kebuntuan global inilah seorang dokter muda dari Indonesia muncul dengan sebuah solusi jenius dari Dr. Insinyur B.J. Habibie yang saat itu baru berusia 32 tahun, mengembangkan sebuah teori yang akan merevolusi industri penerbangan. Teori itulah yang dikenal sebagai crack progression theory. Dengan menggunakan perhitungan matematis yang sangat rumit dan mendetail, Habibie berusaha menciptakan sebuah formula untuk memprediksi secara akurat di mana titik awal retakan akan muncul dan bagaimana ia akan merambat di dalam struktur logam, bahkan hingga ke tingkat atom. Ini adalah sebuah terobosan yang luar biasa. Penemuannya ini yang dikenal sebagai faktor Habibie atau teori Habibie yang memberikan dampak yang masif. Pertama, keamanan. Dengan mengetahui titik rawan, para insinyur bisa memperkuat bagian tersebut secara presisi, membuat pesawat jauh lebih aman dan secara drastis mengurangi
mengurangi resiko kecelakaan. Kedua, efisiensi sebelumnya. Untuk mengatasi masalah retak, pesawat dibuat dengan material yang lebih berat. Teori Habibie memungkinkan penggunaan material yang lebih ringan namun tetap kuat. Ini mampu mengurangi bobot kosong pesawat hingga 10%. Artinya pesawat bisa membawa lebih banyak kargo atau bahan bakar, terbang lebih jauh dan lebih hemat. Ketiga, perawatan. Proses inspeksi dan perawatan menjadi lebih mudah dan murah karena bisa difokuskan pada area-area kritis yang sudah diprediksi oleh teorinya. Atas penemuannya yang fenomenal ini, komunitas penerbangan internasional memberinya julukan yang penuh hormat dengan julukan Mr. Crack, sebuah nama yang akan abadi dalam sejarah teknologi dirgantara. Namun di balik kejeniusan Mr. Crack, pada tahun 1962 saat pulang ke Indonesia untuk cuti sakit selama 3 bulan, takdir mempertemukannya kembali dengan Hasri Ainun Besari, gadis cerdas dari masa sekolahnya di Bandung. Kali ini percikan api di antara mereka menyala. Pada 12 Mei 1962, mereka melangsungkan pernikahan dan Habibie memboyong Ainun yang juga seorang dokter untuk memulai hidup baru di Jerman. Kedatangan Ainun menjadi jangkar bagi identitas Habibie. Ia bukan lagi hanya seorang mahasiswa yang terisolasi di negeri asing. Ia kini adalah seorang suami dan tak lama kemudian seorang ayah bagi putra pertama mereka, Ilham Akbar. Peran baru ini menambah tekanan namun juga memberikan kekuatan dan tujuan yang lebih dalam. Ainun adalah pengingat hariannya akan Indonesia dan akan tujuan akhir dari semua kerja kerasnya di Jerman untuk suatu hari kembali dan membangun bangsanya. Hidup mereka jauh dari kemewahan. Sambil mengerjakan disertasinya, Habibie juga bekerja di sebuah pabrik kereta api firma Talbot untuk menafkahi keluarganya. Mereka hidup sederhana, berjuang bersama menaklukkan kerasnya hidup di perantauan. Cinta mereka bukanlah dongeng, melainkan sebuah kemitraan yang ditempa dalam api kesulitan. Dengan gelar Dr. Summa Cum Laude di tengah dan didampingi Ainun, karir profesional Habibie melesat bak roket. Ia menolak berbagai tawaran menggiurkan dari perusahaan raksasa seperti Boeing dan Airbus untuk bergabung dengan sebuah perusahaan kerjaan terkemuka di Jerman. Di MBB, keberliannya tidak bisa disembunyikan. Ia menepaki jenjang karir dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Mulai sebagai kepala penelitian dan pengembangan analisis struktur pesawat terbang pada 1965, ia kemudian menjadi kepala divisi metode dan teknologi pada 1969. Puncaknya terjadi pada tahun 1973. B.J. Habibie diangkat menjadi wakil presiden sekaligus direktur teknologi di MBB. Ini adalah sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan nomor 2 di salah satu perusahaan teknologi paling strategis di Jerman. Ia terlibat langsung dalam pengembangan proyek-proyek vital termasuk pesawat penumpang legendaris Airbus 300B. Di Jerman, Habibie bukan lagi sekedar imigran cerdas. Ia adalah seorang berlian, seorang raksasa intelektual yang dihormati, pemegang puluhan paten teknologi penerbangan dan penerima berbagai penghargaan bergengsi dari pemerintah Jerman. Namanya telah terukir di panggung dunia, namun sebuah panggilan dari tanah air akan segera mengubah arah hidupnya sekali lagi. Pada tahun 1974, di puncak karirnya di Jerman, sebuah pesan penting datang dari Jakarta, yaitu dari Presiden Soeharto, pemimpin Orde Baru yang telah mengenal Habibie selama 25 tahun untuk memanggilnya pulang. Misinya bukan main-main, meninggalkan posisi nyaman dan prestasius di Eropa untuk memimpin sebuah revolusi teknologi di tanah air. Soeharto memberinya mandat untuk melakukan apapun yang ia perlukan untuk mengubah Indonesia dari negara agraris menjadi negara industri yang maju. Habibie menjawab panggilan itu. Ia pulang awalnya, ia menjabat sebagai penasihat pemerintah dan ditempatkan di perusahaan minyak negara. Namun, visi sesungguhnya mulai terbentuk pada tahun 1978 ketika ia diangkat menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi Menristek, sebuah jabatan yang akan dikembangkan selama 20 tahun tanpa putus, sebuah rekor dalam sejarah kabinet Indonesia. Sebagai Menristek, Habibie memegang kendali atas semua industri strategis negara. Ia tidak hanya berpikir tentang pesawat terbang, ia memikirkan tentang kapal baja, alat berat telekomunikasi, hingga persenjataan. Ia melihat teknologi bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai jalan untuk meloncat membawa Indonesia melewati tahapan-tahapan pembangunan yang dilalui negara lain. Ia percaya dengan perusahaan teknologi, Indonesia bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa maju di dunia. Dari semua proyek ambisius Habibie, ada satu yang menjadi mahkotanya, yaitu simbol dari seluruh visi teknologinya, pesawat terbang buatan
Kebanggaan Indonesia di bawah kepemimpinannya sebagai Menristek sekaligus Kepala Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN, sebuah mimpi besar mulai diwujudkannya. Mimpi itu bernama N250, sebuah nama yang syarat makna N untuk Nusantara, sebuah penegasan identitas bangsa. 250 untuk konfigurasi 2 mesin dengan kapasitas 50 penumpang. Ini bukan sekedar meniru pesawat yang sudah ada. N250 dirancang untuk menjadi yang terdepan di kelasnya. Ia menjadi satu-satunya pesawat turboprop di dunia pada masa yang menggunakan mesin kendali canggih fly by wire, di mana perintah dari pilot dikirim secara elektronik, bukan mekanis, sebuah teknologi yang biasanya hanya ditemukan pada jet tempur atau pesawat penumpang raksasa. Setelah bertahun-tahun kerja keras ribuan insinyur terbaik Indonesia di bawah arahannya, pada 10 Agustus 1995, tanggal yang kelak diperingati sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional, menjadi saksi sejarah di hadapan seluruh pejabat di negara dan disiarkan ke seluruh penjuru negeri. Prototip pertama N250 yang diberi nama Gatot Kaca oleh Presiden Soeharto bersiap untuk penerbangan perdananya. Dan Gatot Kaca pun terbang dengan mulus. Ia mengangkasa, membelah langit biru di atas Bandung. Momen itu pun lebih dari sekedar uji coba pesawat. Itu adalah momen pembuktian sebuah bangsa di podium kehormatan Presiden Soeharto. Pemimpin yang dikenal tegar terlihat beberapa kali menyeka air mata haru lalu memeluk erat Habibie yang berdiri di sampingnya. Indonesia telah membuktikan bahwa mereka bisa. Anak bangsa telah berhasil menciptakan sebuah karya teknologi tinggi yang diakui dunia, dan mimpi Habibie pun telah menjadi kenyataan. Namun euforia itu tidak berlangsung lama. Seperti Gatot Kaca dalam kisah pewayangannya, pesawat kebanggaan Indonesia itu harus menghadapi takdir yang tragis. Pada tahun 1997, badai krisis finansial menerjang Asia dan Indonesia menjadi salah satu korban terparah. Ekonomi runtuh, rupiah anjlok, dan negara berada di ambang kebangkrutan. Untuk menyelamatkan negara, pemerintah terpaksa meminta bantuan dari Dana Moneter Internasional atau IMF. Bantuan itu datang dengan syarat yang sangat pahit. IMF menuntut Indonesia untuk menghentikan semua proyek strategis yang dianggap berbiaya tinggi dan tidak efisien. Proyek N250 yang membutuhkan investasi ratusan juta dolar pun menjadi sasaran utamanya. Dengan berat hati, pemerintah Orde Baru terpaksa mematuhi proyek yang menjadi puncak karya Habibie. Pesawat yang telah terbang selama 900 jam dan hanya selangkah lagi dari sertifikasi internasional FAA harus dihentikan. Gatot Kaca dan prototip kedua Krincing Wesi dipaksa mendarat untuk selamanya. Mereka terparkir di dalam hanggar IPTN, menjadi monumen bisu dari sebuah mimpi besar yang dipatahkan oleh krisis. Bagi Habibie, ini bukan sekedar kegagalan proyek. Ini adalah sebuah pelajaran yang menyakitkan tentang betapa rapuhnya sebuah cita-cita nasional di hadapan kekuatan ekonomi global. Namun ia tidak tahu bahwa krisis yang mengandaskan pesawatnya itu juga akan menjadi badai yang mendorongnya ke puncak kekuasaan tertinggi di negeri ini. Pada tahun 1998, Indonesia terbakar. Krisis ekonomi telah berubah menjadi krisis sosial dan politik. Harga-harga melambung tinggi, jutaan orang kehilangan pekerjaannya, dan kemarahan rakyat tumpah ke jalan-jalan. Di tengah kekacauan yang semakin menjadi-jadi, pada bulan Maret 1998, Soeharto membuat sebuah keputusan yang mengejutkan banyak pihak. Ia menunjuk Bahrudin Yusuf Habibie, sang teknokrat, sebagai wakil presidennya. Langkah ini alih-alih menenangkan situasi justru semakin memanaskan suasana. Pasar dan rakyat melihat Habibie bukan sebagai figur perubahan, melainkan sebagai perpanjangan tentang rezim yang sudah kehilangan kepercayaan. Ia dianggap sebagai seorang ilmuwan brilian yang buta politik, tidak memiliki basis kekuatan, dan tidak mampu mengendalikan badai yang siap menelan Indonesia. Habibie kini berdiri tepat di mata badai. Api reformasi tak bisa dipadamkan. Peristiwa tragis penembakan 4 mahasiswa Universitas Trisakti oleh aparat keamanan menjadi percikan yang menyulut ledakan kemarahan yang sangat besar. Kerusuhan massa yang dahsyat meletus di Jakarta dan kota-kota lain. Pada Mei 1998, gedung parlemen diduduki oleh ribuan mahasiswa yang menuntut satu hal, yaitu Soeharto untuk mundur. Raksasa yang telah berkuasa selama 32 tahun itu pun akhirnya goyah, ditinggalkan oleh para sekutu politiknya yang kehilangan dukungan militer. Soeharto pun tak punya pilihan lain. Pada pagi hari 21 Mei 1998, sejarah Indonesia berbelok tajam. Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Sesuai dengan konstitusi, kekuasaan secara otomatis beralih ke wakilnya. Di hari yang sama di Istana Merdeka,
ketika Bahrudin Yusuf Habibie mengucapkan sumpah jabatannya. Ia menjadi presiden ketiga Republik Indonesia bukan melalui pemilihan, tetapi karena takdir sejarah ia adalah presiden kecelakaan. Seorang teknokrat yang tiba-tiba harus memegang kemudi sebuah kapal raksasa yang sedang oleng di tengah badai paling dahsyat. Banyak yang meremehkannya, banyak yang mengira ia hanya akan menjadi presiden transisi yang lemah. Mereka semua salah. B.J. Habibie sang Mr. Crack kini menerapkan cara berpikirnya yang sistematis dan cepat untuk memperbaiki negara yang sedang retak. Ia bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan, memberikan terapi kejut bagi sistem politik yang telah membaku selama 3 dekade. Hanya dalam 517 hari masa kepresidenannya, Habibie membongkar pilar-pilar utama rezim Orde Baru. Ia membebaskan lebih dari 100 tahanan dan narapidana politik, termasuk para kritikus paling vokal pada masa Soeharto. Keran kebebasan pers yang selama ini tersumbat dibuka lebar-lebar, melahirkan ribuan media baru yang bebas bersuara tanpa takut dibredel. Ia meletakkan pondasi demokrasi modern Indonesia. Undang-undang baru tentang partai politik dan pemilihan umum disahkan, memungkinkan terselenggaranya pemilu multipartai yang bebas dan adil untuk pertama kalinya sejak 1955, yang sukses digelar pada Juni 1999. Di bidang ekonomi, ia mengambil langkah krusial dengan memisahkan Bank Indonesia dari pemerintah, memberikannya independensi untuk menjaga stabilitas moneter tanpa tekanan politik. Ia juga membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPPN untuk mengatasi krisis perbankan yang parah. Salah satu warisan terbesarnya adalah kebijakan otonomi daerah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Ia membalikkan model pemerintahan yang hipersentralitis, memberikan kewenangan yang besar kepada pemerintah daerah untuk mengurus wilayahnya sendiri, sebuah langkah radikal yang meredakan potensi disintegrasi bangsa. Habibie, sang pewaris Orde Baru, secara paradoksal justru menjadi bom bongkar utamanya. Ia adalah perpaduan unik antara pragmatisme politik untuk bertahan hidup dan keyakinan tulus kepada nilai-nilai demokrasi yang ia serap selama hidup di Jerman. Ia melihat Indonesia sebagai sebuah sistem yang retak parah dan ia berusaha memperbaikinya dengan cepat sebelum hancur berkeping-keping. Dari semua kebijakan kontroversialnya, tidak ada yang lebih mengguncangkan Indonesia selain keputusannya tentang Timur Timur. Wilayah bekas jajahan Portugis itu telah diinvasi dan diduduki Indonesia sejak 1975 dan menjadi sumber masalah diplomatik dan menjadi beban ekonomi yang tak berkesudahan. Habibie dengan logika seorang teknokrat melihat masalah ini secara pragmatis. Biaya untuk mempertahankan Timur Timur jauh lebih besar daripada manfaatnya. Maka pada Januari 1999 ia membuat sebuah pengumuman yang mengejutkan semua orang, termasuk kabinet dan militernya sendiri. Ia akan memberikan rakyat Timur Timur sebuah pilihan, menerima otonom khusus di dalam Indonesia atau memisahkan diri dan merdeka. Referendum yang diawasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pun digelar pada 30 Agustus 1999. Hasilnya telak dan tak terbantahkan. 78,5% rakyat Timur Timur memilih kemerdekaan. Namun kemenangan demokrasi ini harus dibayar dengan darah. Milisi pro-Indonesia yang didukung oleh oknum-oknum militer Indonesia mengamuk. Mereka melancarkan kebijakan bumi hangus, membakar kota-kota, membunuh ribuan warga sipil, dan memaksa ratusan ribu lainnya untuk mengungsi di dunia terpenjara. Di bawah tekanan internasional yang luar biasa dan bahkan ancaman kudeta dari dalam negeri, Habibie akhirnya mengambil langkah yang sulit. Ia mengizinkan pasukan penjaga perdamaian internasional yang dipimpin Australia atau Interfaith untuk masuk ke Timur Timur dan memulihkan keamanan. Keputusan Timur Timur adalah cermin sempurna dari sosok Habibie, sebuah solusi yang logis dan demokratis dari seorang insinyur, namun gagal memperhitungkan secara penuh kekuatan irasional dari kekerasan dan politik kekuasaan yang mengakar di lapangan. Keputusan berani ini kelak akan melahirkan sebuah negara baru, namun juga akan menjadi paku terakhir bagi peti mati karir politiknya. Oktober 1999, masa jabatan singkat Habibie sebagai presiden akan berakhir dan sidang umum MPR digelar untuk memilih presiden baru. Sebagai bagian dari proses, Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawaban atas masa pemerintahannya, sekaligus membuka jalan bagi pencalonannya untuk masa jabatan penuh. Ia memaparkan semua reformasi fundamental yang telah ia lakukan, namun di panggung politik, logika dan prestasi saja tidak cukup. Lawan-lawan politiknya menggunakan satu isu sebagai senjata pamungkas untuk menjatuhkannya.
lepasnya Timur Timur, ia telah dianggap gagal mempertahankan keutuhan wilayah negara Indonesia. Melalui pemungutan suara yang dramatis dan sangat tipis, 355 dibanding 322 pidato mempertanggungjawabkan, Presiden Habibie ditolak oleh MPR. Di balik alasan resmi, ada realitas politik yang lebih kejam. Habibie adalah seorang presiden tanpa barisan. Partai Golkar yang seharusnya menjadi pendukung utamanya ternyata telah terpecah belah. Faksi-faksi di dalamnya yang dipimpin oleh tokoh seperti Akbar Tanjung dan Ginanjar Kartasasmita secara diam-diam telah membangun aliansi untuk mendukung calon lain, yaitu Abdurrahman Wahid atau disebut dengan Gus Dur dan Megawati Soekarno Putri. Habibie, sang teknokrat jenius, adalah seorang master dalam dunia sains. Namun ia adalah seorang pemurah dalam permainan catur politik tingkat tinggi di Indonesia. Menyadari bahwa ia telah kehilangan dukungan politik, Habibie menunjukkan kebesaran jiwanya. Ia dengan legowo menarik diri dari pencalonan presiden dan mengakhiri 517 hari pemerintahannya yang paling transformatif dalam sejarah modern Indonesia. Meskipun karir politiknya berakhir secara tragis, semangat Habibie untuk berkontribusi bagi bangsa tidak pernah padam. Ia kembali ke habitat sebagai seorang pemikir dan visioner. Pada tahun 2000, ia mendirikan The Habibie Center, sebuah lembaga pemikir independen yang dihormati yang didedikasikan untuk memajukan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Ia membagi waktu antara Jerman dan Indonesia menjadi seorang negarawan senior yang suaranya didengar dan dihormati oleh para presiden penerusnya. Dan yang terpenting, mimpi digantarnya tidak pernah mati. Bersama putranya Ilham Akbar Habibie, ia mendirikan perusahaan baru yaitu PT Regio Aviasi Industri atau disebut RAI. Tujuannya melanjutkan mimpi N250 yang terkubur. Proyek baru itu bernama R80, sebuah pesawat penumpang regional berkapasitas 80-90 orang yang lebih canggih dan efisien. Meskipun menghadapi tantangan pendanaan yang luar biasa, proyek R80 menjadi bukti bahwa hingga akhir hayatnya cita-cita Habibie untuk melihat pesawat buatan Indonesia kembali mengangkasa tidak pernah surut. Di tengah semua pencapaiannya yang gemilang di bidang sains dan politik, warisan Habibie yang paling menyentuh hati jutaan rakyat Indonesia justru datang dari tanah yang paling personal, kisah cintanya dengan Hasri Ainun Habibie. Pada 22 Mei 2010, setelah 48 tahun pernikahannya, Ainun sang belahan jiwa meninggal dunia setelah berjuang melawan kanker. Kehilangan ini menghancurkan hati Habibie. Untuk mengatasi dukanya yang mendalam, ia menuangkan semua kenangan dan perasaannya ke dalam sebuah buku yang ia tulis sendiri yang berjudul Habibie dan Ainun. Buku itu pun meledak di pasaran. Kisah cinta yang tulus, penuh perjuangan dan abadi menyentuh sanubari bangsa. Pada tahun 2012, buku itu diadaptasi menjadi sebuah film yang sukses luar biasa, ditonton oleh jutaan orang. Melalui buku dan film inilah citra publik Habibie bertransformasi. Ini bukan lagi hanya seorang Mr. Crack yang jenius atau presiden yang kontroversial. Ia menjadi Eyang Habibie, kakek bangsa, simbol dari cinta sejati dan kesetiaan tanpa akhir. Dari semua proyek besar dalam hidupnya, teori keretakan pesawat N250, proyek Habibie dan Ainun terbukti menjadi yang paling sukses, paling populer, dan paling abadi. Itu adalah kemenangan terakhir dari Rudy, sang pria di atas Habibie, sang tokoh publik. Pada awal September 2019, kesehatan sang visioner mulai turun. Ia dirawat insentif di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto karena masalah jantung. Pada tanggal September 2019, pada usia 83 tahun, Bahrudin Yusuf Habibie melakukan penerbangan terakhirnya berpulang ke pangkuan sang pencipta. Indonesia berduka, pemerintahan mengumumkan 3 hari berkabung nasional. Sesuai wasiatnya, ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, tepat di samping makam kekasih abadinya yaitu Ainun. Ia menjadi presiden Indonesia pertama yang dimakamkan di sana. Bahrudin Yusuf Habibie meninggalkan sebuah warisan yang kompleks dan berlapis. Ia adalah anak ajaib dari pare-pare yang menaklukkan teknologi dunia. Ia adalah Mr. Crack yang membuat langit lebih aman bagi jutaan manusia. Ia adalah arsitek di balik Gatot Kaca, simbol kebanggaan teknologi sebuah bangsa Indonesia. Ia adalah presiden tak terduga yang dalam 517 hari yang singkat berani meletakkan pondasi demokrasi di atas puing-puing otoritarisme. Namun di atas itu, ia adalah Rudy, seorang suami yang cintanya kepada Ainun menjadi teladan abadi. Hidupnya adalah bukti bahwa kecerdasan tertinggi tidak ada artinya tanpa keberanian, dan keberanian terbesar tidak lengkap tanpa cinta. Ia telah menyelesaikan misinya, menuntaskan perhitungannya, dan kini ia telah kembali ke titik mula cintanya, bersatu kembali dengan Ainun untuk selamanya. Ini sebuah biografi mahakarya yang telah selesai dan selalu dikenang oleh putra bangsa Indonesia.